Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai latar belakang sejarah salah satu budaya buruk Indonesia, korupsi. Bumi Indonesia terkenal sangat subur. Tidak hanya tanaman pangan yang tumbuh subur, namun juga praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia adalah rumah yang nyaman bagi para koruptor. Bagaimana tidak, bahkan hukuman bagi para koruptor yang tidak seberapa berat pun masih sering dikurangi dengan berbagai macam alasan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat sulit diberantas karena memang budaya KKN telah mengakar dan mendarah daging. Praktek korupsi bahkan telah membudaya di Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Bagaimana sebenarnya sejarah praktek korupsi di Indonesia? Akar permasalahan korupsi di Indonesia dapat ditelusuri jauh hingga zaman penjajahan Belanda. Bahkan VOC, Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda yang pernah berkuasa di Nusantara juga runtuh akibat parahnya korupsi dalam tubuh perusahaan tersebut. Keruntuhan VOC tidak mematikan bibit budaya korupsi di Nusantara. Setelah VOC runtuh, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa di Nusantara mewarisi budaya korupsi itu. Salah satu kasus korupsi terbesar pada zaman penjajahan Belanda adalah penerapan kultur stelsel, budidaya tanaman atau tanam paksa. Kebijakan kultur stelsel mengharuskan petani untuk menyisihkan 1/5 tanah mereka untuk ditanami tanaman yang sedang laku di pasar dunia. Hasil panen kemudian harus disetorkan kepada pemerintah kolonial. Proses pengawasan dan penyetoran hasil panen tidak hanya dilakukan pejabat kolonial Belanda, namun juga melibatkan pejabat-pejabat bumi putra yang dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial sebenarnya memberi komisi kepada petani yang menyetor hasil bumi. Sayangnya, sistem birokrasi yang panjang membuat komisi dari pemerintah pusat habis dipangkas sedikit demi sedikit oleh deretan pejabat bumi putra. Selain itu, aksi pungli juga marak terjadi di era kultur stelsel. Pejabat bumi putra sering menarik pungli dari petani, di mana hal ini semakin memperberat penderitaan petani kecil. Era tanam paksa merupakan era di mana rakyat kecil tidak hanya dijajah Belanda, namun juga dijajah sesama bangsanya sendiri. Sampai saat ini, budaya pungli dan pemangkasan dana dari pemerintah pusat masih menjamur di Indonesia. Apabila pemerintah pusat memberikan dana bantuan untuk rakyat kecil, besar kemungkinan dana tersebut akan sedikit demi sedikit dipangkas oleh deretan pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini sama persis dengan praktek pungli dan pemangkasan komisi petani di masa tanam paksa. Maka dari itu, korupsi sulit diberantas karena memang telah mengakar budaya di bumi Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda. Lalu, apa upaya pemerintah dalam memberantas budaya korupsi di Indonesia? Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, antara lain, pertama, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketiga, penandatanganan United Nations Convention Against Corruption dan meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Mengapa korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas? Sulitnya pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, korupsi adalah kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aparat.
Kedua, adanya persepsi dari masyarakat Indonesia yang cenderung memandang korupsi sebagai hal biasa. Ketiga, kasus korupsi terkadang melibatkan banyak pihak dan berbelit, sehingga sangat sulit untuk diusut secara tuntas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat sulit diberantas karena budaya korupsi telah mendarah daging dalam tubuh bangsa Indonesia, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari akar dengan menggalakkan pendidikan moral dan karakter bagi generasi muda. Apabila generasi muda memiliki moral dan karakter baik, budaya korupsi akan perlahan hilang dari bumi Indonesia. Demikian penjelasan mengenai sejarah korupsi di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.